Hai Besti, Assalamualaikum. Di video kali ini saya mau masak untuk menu sarapan. Ini olahan suun yang saya goreng. Bumbunya pedas, rasanya enak dan bikin nagih. Gimana masaknya dan caranya? Simak terus video Wati. Dan langsung saja di bahan dan perbumbuannya ya Besti. Ini ada suunnya saya sudah rendam. Mau direndam pakai air hangat ataupun air dingin pun bisa, dalam 100 gram. Dan ini toppingannya, sayurannya sawi secukupnya, dan sayur kol dan sayur wortelnya itu pun secukupnya saja. Dan ada bakso ikan, itu saya gunakan dalam 4 buah, dan fish cake-nya 1 buah saja saya iris tipis. Dan ini bumbu irisannya, ini ada 1 buah bawang merah besar dan 5 buah cabai hijau besar ataupun bisa diganti dengan cabai keriting yang hijau. Dan ini ada bumbu sausannya, ini saus tiramnya 1 sendok makan, dan kecap manisnya juga 1 sendok makan. Saya sudah taruh ke mangkok seperti ini. Dan ada juga bumbu halusannya yang lainnya, ini ada cabai merah. Ini saya gunakan cabai merah kering, tapi kalau nggak ada bisa diganti cabai merah biasa, itu dalam 3 buah, dan 4 siung bawang putih yang saya sudah blender. Bahan dan bumbunya sudah disiapkan, lanjut untuk memasak. Seperti biasanya, siapkan wajan dahulu dan jangan lupa nyalakan kompor dan ditaruh minyak. Minyaknya ini secukupnya saja, dan kalau sudah panas, tumis dahulu bawang merahnya ini. Bawang merah ini kalau diganti bawang kecil, bawang merah kecil itu sekitaran 4 atau 5 buah itu pun bisa. Di sini saya gunakan bawang merah besar atau bawang apa toh? India. Nah, bawang India. Dan saya masukkan juga ini 2 lembar daun salam supaya aromanya bertambah sedap. Dan masukkan juga bumbu blenderannya tadi yang cabai dan bawang putih. Ini ditumis sampai matang supaya bumbunya tidak berbau langu. Kalau bumbunya ini tak matang, nanti itu kurang enak ya Besti ya. Jadi harus matang dah bumbunya ya. Nah, ini saya mau biarkan dulu sampai bumbunya matang. Masak hari ini tuh untuk menu sarapan yang praktis dan enak. Bumbu tumisannya ini sudah matang dan sudah kering, bisa dilihat ada perbedaannya ya Besti ya. Dan kalau sudah matang seperti ini, saya mau masukkan wortelnya supaya dia wortel ini agak keras sedikit, saya masukkan dahulu supaya agak layu ya, tapi jangan empuk banget nanti vitaminnya hilang. Dan ini saya mau masukkan juga sekalian ini sausnya ini tadi yang saya sudah sebutkan berapa takarannya, dan saya tambahkan air ini secukupnya saja, tapi saya nggak takar ya. Dan sekalian juga saya mau masukkan ini lada putih dalam 2 sendok teh, dan kaldu jamurnya sekalian 2 sendok teh. Saya nggak gunakan garam ya, soalnya sudah ada saus tiram. Dan gula pasirnya ini 1 sendok teh. Nanti kalau dirasa itu kurang ya ditambahkan lagi, atau kurang asin. Kalau yang lagi suka asin atau rasanya asin bisa dikoreksi masing-masing lah ya Besti ya. Dan ini saya mau rasa dahulu sebelum suunnya dimasukkan. Nah, ini saya mau rasa. Tapi kalau saya rasa ini tadi kurang pas gitu, jadi saya masukkan gula pasirnya ini dalam 1 sendok teh. Nah, ini sudah cukup, dan ini tinggal diaduk, dan ini wortelnya juga sudah layu, tinggal dimasukkan toppingannya lainnya. Ini saya mau masukkan toppingnya bakso ikan dan fish cake-nya dahulu. Bumbunya sudah pas, rasanya ada pedas, ada gurih, ada enak, pokoknya ini enak banget, rasa pedasnya itu pun enak. Ini saya masukkan suunnya, dipastikan dirasa dahulu sebelum suunnya dimasukkan ya. Ini tinggal diaduk-aduk saja untuk pematangannya, dan dimasukkan juga sayurannya. Sayurannya ini bisa disesuaikan selera kalian mau sayur yang apa.
Kalau saya pakai kol dan sawi ya Besti ya. Ini tinggal diaduk-aduk sampai bumbunya tercampur di suunnya, dan suunnya itu nanti tuh kalau suun tuh teksturnya nanti kalau sudah dingin, kalau sudah matang, sudah dingin, nanti dia akan kembang-kembang sendiri gitu. Jadi ini kelihatan kayaknya kurang empuk, tapi nanti kalau sudah dingin, kalau sudah matang, sudah dingin, nanti tuh dia teksturnya akan kembang. Kembang itu mengembang gitulah, pokoknya kembang gitu ya Besti. Pasti mak-mak tahulah, besti-bestiku semuanya pasti tahu di masakan suun ini ya. Pokoknya ini tinggal diaduk-aduk, rasa sudah pas, dan tinggal dilayukan sayurannya, dah sudah mateng ya Besti ya. Oh iya Besti, saya lupa tahapan terakhir juga masukkan irisan cabai hijaunya. Tadi saya lupa, ini irisan cabai hijau yang dimasukkan, dan daun bawangnya juga dimasukkan di tahapan terakhir, dan ini juga tinggal diaduk-aduk. Maaf ya Besti kalau audio saya menjelaskan itu tidak bagus atau kurang bagus atau apapun lah, soalnya saya masak ini masakan harian rumah saya, yang menunya ini hari-hari saya makan, saya masak, dan seperti itu. Dan seperti umumnya ibu rumah tangga itu yang selalu masakannya hariannya ya itu-itu saja ya Besti. Mohon dimaklumkan kalau ada salah kata saya ya. Terima kasih. Dan untuk bestiku yang baru menemukan channel Wati Endut, mohon dukungannya ya Besti, subscribe, like, komen, dan share, supaya channel Wati Endut makin terdukung dari support kalian semuanya. Terima kasih. Dan ini selesai sudah aduk mengaduknya, suun gorengnya sudah mateng, dan ini tinggal disajikan. Ini saya sepit seperti ini. Ini teksturnya itu enggak hancur, ini itu kenyal tapi lembut. Ini pokoknya enak banget. Dan ini saya mau sajikan di piring seperti ini, dan sambil menyajikan di piring ini selesai sudah video Wati hari ini. Cukup satu menu sarapan praktis yang enak dan lezat. Ini resep tumisan atau oseng suun goreng pedas ala Wati. Selamat mencoba ya Besti. Ini hasilnya enak banget. Kalian wajib mencoba. Dan selesai sudah masakan saya hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.